Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di materi mata kuliah kita geometri analitik ruang. Dan kali ini kita akan membahas sedikit atau sebagian hal mengenai materi elipsoida yang terdapat pada 3 buah sumber yang ada ini ya. Yang pertama kita cek dulu yang versi bahasa Indonesianya. Kita cek dulu. Nah, oke, ini materi elipsoida yang berbahasa Indonesia. Ini saya ambil dari kakak angkatan kalian ya, yaitu masih dalam pendidikan matematika UIN kelas B 2016. Ini mereka membuat suatu makalah terkait dengan elipsoida. Oke, kita langsung ke materi saja ya, terkait dengan definisi saja ya. Bentar. Sekali lagi di sini ini adalah hasil karya mahasiswa sendiri, jadi nanti boleh jadi kalian nanti yang juga bisa membuatkan hal seperti ini atau yang lebih bagus lagi tentunya. Oke, kita langsung dulu kita lihat di sini ada dimasukkan di sana ada definisi dari elipsoida itu sendiri, yaitu benda 3 dimensi yang diperoleh bila sebuah elips diputar mengelilingi salah satu sumbunya. Oke, sampai di sana itu definisi secara umum dulu. Jadi boleh dibilang elipsoida ini adalah bangun 3 dimensinya elips ya. Saya kira itu kalian sudah bisa membayangkannya. Nah, di sini katanya bahwa secara umum grafik fungsi persamaan fungsi x, y, sama dengan c itu adalah berupa permukaan ya dalam ruang. Nah, salah satu yang khusus di sini adalah mengenai elips permukaan atau permukaan elipsoidanya. Kita tambahan juga di sini katanya bahwa bumi juga bentuknya sebenarnya bukan bulat seperti bulatnya bola ya, tapi juga ternyata menggunakan aturan elipsoida, dan ini disebut sebagai geodi di sini. Itu boleh dibilang terapannya dari elipsoidanya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gambarnya. Nah, secara umum boleh dibilang inilah gambar dari elipsoida dengan beberapa unsur-unsur yang ada di dalamnya ya. Ingat tadi, ini adalah hasil sebuah elips yang kita gerakan, kita putar sebenarnya pada sumbunya. Sekali lagi ya, pada elips itu biasanya ada 2 sumbu ya, ada sumbu mayor dan sumbu minornya. Menjadi elipsoida itu adalah hasil perputarannya pada kedua buah sumbu tersebut, baik itu sumbu mayornya ataupun sumbu minor. Contoh kalau di gambar sini, ini adalah elips yang diputar pada sumbu mayornya, sumbu Y ya. Oke, kita lihat di sini kalau bentuknya seperti itu ya, melonjong seperti di sana. Nah, di sini ada keterangannya bahwa nah ini dia persamaan elipsoida itu biasanya seperti ini. Itu x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat tambah lagi z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi boleh dibilang di sini salah satu cirinya untuk elipsoida, seluruh suku-suku yang terkait pada persamaannya itu sama-sama bernilai positif, atau boleh juga sama-sama semuanya bernilai negatif ya, tidak ada suku yang nilainya itu berbeda. Oke, kita lihat dari gambar ini ada beberapa keterangannya. Yang pertama, pusatnya di 0,0,0 di sini, berarti di sini sumbu-sumbunya tadi ada sumbu Y, sumbu X juga ya, mayor dan minor, itu adalah sumbu yang berimpit dengan sumbu koordinatnya. Dan memang kalau dimensi 3 berarti ada satu sumbu lainnya. Kalau di sini adalah sumbu Z-nya. Keterangan mengenai sumbu di sini ini ada tambahan. Nah, mana tadi? Oke. Jika garis itu memotong elips ya menjadi 2 bidang yang simetris,
maka garis itulah yang disebut sebagai sumbu simetrisnya. Sumbu simetris di sini keterangannya ya. Nah, di sini contohnya itu pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Itu sumbu simetris elipsoidanya. Selanjutnya, tentu dalam elipsoida juga kita akan menemukan adanya bidang dimensi 2 yang terkait. Salah satu cirinya juga biasanya bidangnya itu sekali lagi akan membentuk bangun elips ya. Selanjutnya juga di sini kita lihat di sini bahwa nilai sumbu-sumbunya. Oke, jadi kita ambil di sini bahwa nilai dari titik pusat. Oke, sebelumnya supaya lebih jelas kayaknya pada elipsoida itu ada titik puncak ya. Keterangannya di sini mungkin. Perpotongan di sini ada keterangan terakhir ya. Perpotongan sumbu simetri dengan elipsoida. Di sumbu, kalau tadi kan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, pada permukaan elipsoidanya itu ya, itu yang disebut sebagai puncak elipsoida. Kita kembalikan di sini keterangan tambahan di sana. Jadi pada satu elipsoida akan memiliki 6 buah titik puncaknya. Nah, sekali lagi tadi di sana titik puncak itu adalah titik perpotongan antara sumbu elipsoidanya dengan elipsoidanya itu sendiri. Nah, kita lihat di sini perpotongannya, permukaan elipsoidanya ya. Maka nanti itu pada sumbu Y ada di ujung dan ujung itu yang jadi sumbu puncaknya. Begitu juga dengan sumbu X nya dan juga ada sumbu Z, semuanya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ada keterangan tambahan sana bahwa elipsoida itu merupakan permukaan tertutup. Nah, ini bedanya ya dengan yang kemarin. Kalau permukaan garis bisa jadi bukan berbentuk bangun tertutup. Kalau di sini untuk elipsoida bangunnya itu tertutup. Dan juga ada tambahan bahwa jarak dari titik pusat 0,0,0 ke titik puncaknya. Maka kalau kita cari jaraknya di sana, kita misalkan ada 3 buah jarak lagi ya. Jadi di sana itu ada pada sumbu X-nya di sini. Silahkan dilihat dari gambarnya ya. Jadi dari titik sumbu X itu ada sebuah titik kan di sana. Nah, dari titik tersebut menuju ke titik puncak, titik pusat ya. Itu adalah A. Kita misalkan dengan A1. Berarti panjang sumbu simetrisnya di sana adalah 2A1 ya. 2 kalinya. Begitu juga dengan B-nya. Di sana adalah sumbu Y ya. Oh, bukan, di sini A2. A2-nya itu adalah perpotongan sumbu Y di sini dengan puncak elipsoidanya. Kita usahakan dengan A2. Begitu juga dengan A3-nya ya. Sepertinya tidak terlalu dihitung panjang lebar lagi, bisa dipahami di sana. Nah, juga ada keterangan di sini. Khusus memang pada bangun di sini kita akan memperoleh 3 buah bidang simetri. Bidang yang membagi 2 bagian secara simetris. Maka kita peroleh di sini ada bidang XY, bidang YZ. Nah, ini di Y di ujung atau di atas Z, dan juga nanti ada juga bidangnya XZ ya. Itu 3 buah bidang simetri. Oke, itu dulu sepertinya. Ini keterangan tambahan di sini bahwa ingat ya, pada bangun yang ada di sana, bahwa nilai X-nya itu adalah di antara A sama dengan min A, nilai Y koordinat titik Y itu adalah A di antara A2 dan A1, serta nanti begitu juga yang ketiga pada variabel Z
Namun di sini katanya, bentar, ya benar sih, Z-nya itu adalah di antara A dan juga min A-nya. Itu keterangan mengenai elipsoida ya. Keterangan tambahan di sini, jika elipsoidanya itu panjang sumbu-sumbunya, sumbu mayor minor dan itu sama, maka bangunan terbentuk adalah bangun pola. Udah ini dulu. Tambahan sini ada irisannya. Irisan dengan bidang sejajar pada simetris. Bidang sejajar pada bidang simetri itu juga akan menghasilkan bangun elips. Oke, itu dulu sedikit pengantar mengenai elipsoida. Kita coba buka di sumber yang kedua.